Bismillah. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anakku pagi ini? Sehat, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, biar kita lebih semangat seperti biasa, tadi akan menyapa kalian dengan semangat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah, muridnya Utari sekarang semangat. Kita harus bersyukur karena kita masih diberi rezeki berupa nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini, belajar bersama dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, sekarang sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zainal dipimpin berdoanya ya teman-temannya. Siap, Bu Guru. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, karena sudah doa, Putari absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Anak-anaknya Putari sekarang tetap semangat sampai saat ini. Oke, nah anak-anak coba sebelum kita mulai pelajaran, coba dipegang dada kalian. Coba. Apa yang kalian rasakan ya? Apa ya? Deg-deg, Bu. Deg-deg gitu ya. Oh, deg-deg gitu. Apa yang deg-deg gitu ya? Terus kalian apa pernah tangan kalian luka, kakinya terus keluar darah gitu, pernah nggak ya? Pernah, Bu. Iya, Bu, pernah, Bu. Karena jatuh mungkin ya. Loh, bagaimana ya darah itu mengalir ya? Tahu? Kulitnya kelupas, Bu Guru. Untuk pelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, kalian nantinya dapat menerangkan cara kerja organ peredaran darah manusia dengan baik. Yang kedua, kalian dapat menganalisis cara kerja organ peredaran darah besar dan kecil manusia dengan baik. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan nama-nama organ peredaran darah dan fungsinya. Yang keempat, kalian dapat menganalisis bagian-bagian jantung. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan bagian-bagian, ciri-ciri, dan jenis-jenis pantun. Yang terakhir nanti kalian dapat membuat pantun dan dapat membacakannya di depan kelas. Sebelumnya, Putari punya video yang bisa kalian simak, tapi sebelumnya tolong keluarkan dulu alat tulis kalian agar kalian bisa siap belajar. Sambil Putari tayangkan videonya dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Siapkan dulu alat tulisnya, nak. Kelihatan ya videonya ya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum muter ya? Ya, belum ada gambarnya. Iya, Mbak Mati. Nah, itu sudah kelihatan. Sampun. Sudah, Bu, sudah terlihat. Wah, itu dilihat, itu ada darah, ada jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar jumpa lagi dengan saya Mister ya. Apa kabar? Semoga sahabat rumah belajar semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat rumah belajar, tadi kita telah menyaksikan gambar
manusia dan jantung. Kemudian animasi detak jantung dan juga animasi aliran darah dalam tubuh manusia. Kira-kira pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hal yang pertama. Kita akan belajar mengenai organ peredaran darah manusia. Yang kedua, kita akan belajar mengenai peredaran darah besar. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai peredaran darah kecil. Menarik bukan? Mau tahu lebih lanjut? Ayo kita ikuti video yang berikut ini. Terletak di rongga dan jantung pada manusia berukuran kepala tangan pemiliknya. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruang: samping kiri, samping kanan, bilik kiri, bilik kanan. Dan jantung berfungsi untuk memompa darah. Untuk mempermudah kita mengenal jantung, ayo serambi kiri memompa darah. Kira-kira memompa darah kemana ya? Mau tahu lebih lanjut? Ayo kita simak video yang berikutnya. Hai, perkenalkan, namaku Laki. Aku akan menunjukkan perjalanan yang aku lakukan setiap hari di tubuh sahabat rumah belajar. Sudah siap? Ayo kita mulai. Perjalananku dimulai dari pipi kiri menuju aorta. Aorta adalah pembuluh darah nadi yang terbesar. Kemudian aku menuju arteri. Dari arteri aku menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh aku akan melepaskan seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian setelah itu aku ke vena dengan membawa cairan. Kemudian yang terakhir aku berada di serambi kanan. Sahabat rumah belajar, lalu bagaimana ya kelanjutan perjalanan singkat tadi? Penasaran? Ayo kita sama-sama ikuti kelanjutan perjalanan belakang. Perjalananku dimulai dari pipi kanan ke arteri pembuluh nangis dengan membawa banyak kantong oksigen. Kemudian setelah itu aku menuju ke paru-paru untuk menggantikan karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian setelah itu aku sampai di vena pembuluh nangis. Yang terakhir aku kembali ke serambi jadi dengan membawa banyak oksigen. Sahabat rumah belajar, itulah tadi perjalanan dalam tubuh kita sehari-hari. Peredaran darah manusia. Nah, sudah anak ya. Nah, itu tadi video pembelajar yang bisa membantu kalian memahami tentang sistem peredaran darah. Coba sebutkan tadi organ peredaran darah ada berapa ya? Ada 3 apa saja? Jantung, pembuluh darah. Manfaat jantung apa ya tadi ya? Untuk Apa ya? memompa darah. Pompa darah. Memompa darah. Darah untuk alirkan darah ke seluruh tubuh. Terus Ke seluruh. apa gunanya? Membawa oksigen. Belah tadi ya lucu ya darahnya berjalan-jalan. Nah, sekarang biar kita tahu jantung itu apa, terus bagian-bagiannya apa. Utari punya satu lagu nih. Ya, lagu tentang jantung. Didengarkan ya. Iya, Oke, Bu. sama-sama. Betul ya. Dan saya ada satu ada 4 dalamnya Ada di dalamnya. serambi kiri serambi kanan pilih kiri pilih kanan
Jantung saya untuk pompa darah. Kita senang sekarang. Nah, selain dari video pembelajaran, punya media loh di sini. Ini ada jantung, ini ada paru-paru, jantung dan tubuh. Ya, nggak kelihatan ya anak-anak ya. Nah, ada tubuh. Nah, bagaimana sistem peredaran darah kita? Ada ini kita buat sendiri loh medianya. Lihat ya, ada aliran darah, di sini ada selai. Iya, taruh di jendela. Kapan dibantu? Oh, jenengan yang pasang. Punya wifi darahnya aja. mengalir ya. Nah, mengalir. Nah, kalau hari ini saya nggak boleh meninggalkan laptop untuk ini. peredaran darah kecil Iya, Bu, sudah makasih. dijelaskan tadi di video ya. Oh iya, bahwa makasih ya Bu. dari jantung, dari bilik kiri dibawa oleh aorta, arteri ke seluruh tubuh. Di sini tubuh mengalirkan darah yang kayak oksigen. Nah, terus yang kaya akan karbon dioksida dibawa oleh vena. Terus ke serambi kanan menuju ke jantung lagi. Jadi garis besarnya sistem peredaran darah besar itu adalah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung lagi. Kalau peredaran darah kecil, nah di sini ada bilik kanan membawa darah ke arteri pulmonalis. Ini arteri yang di paru-paru, ya, kaya akan karbon dioksida. Dibawa ke paru-paru. Di paru-paru ini ada pertukaran zat. Akhirnya dia menghasilkan oksigen lagi. Dibawa oleh vena pulmonalis kembali ke jantung ke serambi kiri. Ini yang disebut peredaran darah kecil. Jadi pada garis besarnya peredaran darah kecil itu adalah dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Ngerti anak-anak ya? Ya Bu, ngerti Bu. Yang merah ini apa Bu Tari? Ini adalah darah yang kaya akan oksigen. Yang biru darah yang kaya akan karbon dioksida. Ya anak-anak, sekarang Bu Tari akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Tapi sebelumnya kalian sudah masih ingat disuruh bawa sama Bu Tari untuk medianya, untuk membuat media sendiri. Bu Tari suruh bawa. Iya Bu, sudah Bu, sudah bawa Bu. Sudah lupa. Dan sebagainya. Oke, sekarang dibagi 4 kelompok seperti biasa. Ayo kerja buat media sesuai petunjuk dari Bu Tari kemarin. Nah, nanti presentasi per kelompok ya. Nah, kalau satu per kelompok presentasi, anggota kelompoknya jangan diam, tapi tulislah apa yang dipresentasikan ketua kelompoknya. Ngerti anak-anak ya? Ya. Nggih Bu, ngerti. Nggih Bu. Sorry ya. Nah, bagaimana? Sudah jadi anak-anak? Tolong Erta. Nah, kelompok Erta dulu ya. Nah, Erta Ya, Bu. maju ke depan. Tolong presentasikan dan bawa juga media yang sudah kalian buat dan presentasikan. Yang lain Iya, tulis. iya Bu Ya. Tari. Bu Tari, Bagaimana? ini media saya Bu. Ya. Media saya Wow, tentang bagus peredaran sekali. darah. Sekarang saya akan mempresentasikan ya Bu. Ya. Peredaran darah besar ini pada gambar. Oke. Dari bilik kiri menuju aorta, dari aorta menuju arteri, kemudian ke seluruh tubuh menuju ke vena dan serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil dari bilik kiri menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan yang terakhir ke serambi kiri. Ini Ibu. Betul sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok silakan duduk kembali. Erta, terima kasih. Jangan lupa kelompoknya nulis ya. Apa yang Erta sampaikan tadi ya? Siap. Sudah ya? Nanti Ya dikumpulkan. sudah Ibu. Nah, Bun. oke. Nah, sudah karena semua kelompok sudah,
tolong sekarang lembar LKPD-nya, lembar kerjanya kerjakan secara individu, nanti dikumpulkan. Oke? Kerjakan ya. Nggih, Bu. Nggih. Baik, anak-anak sudah ya. Karena sudah, tolong kumpulkan. Telah dibahas bersama. Nanti dibahas bersama. Setelah itu kalian kembali ke tempat masing-masing. Oke? Nah, sudah. Tentang peredaran darah tadi, tubuh kita itu adalah ciptaan dari siapa, Nana? Dari Allah. Tuhan. Diberi sehat. Subhanahu wa ta'ala. Peredaran darah kita lancar. Kita harus bersyukur. Nah, bagaimana cara ucap syukurnya? Alhamdulillah. Ya kita harus menjaga baik-baik organ tubuh kita. Menjaga kesehatan, Bu. Orang coba buka buku siswa kalian halaman 8. Nah, di situ ada pantun. Ada pantun tentang peredaran darah. Coba kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ya. Iya, Bu. Jangan ada lafalnya harus jelas, intonasinya naik turunnya juga jelas. Ya, Bu. Nah, 1, 2, 3. Rambut Rambut lebat. Rambut Khusus tidak dapat dipasang tidak dapat dipasang jepitan. tidak sehat, 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 Tubuh sehat, ucap mengalir. darah mengalir tanpa Oke, tadi pantun tentang Hambatan. ucap syukur kita kepada Allah bahwa kita masih diberi sehat. Iya. Nah, kira-kira pantun itu apa ya? Ada yang tahu? kayak puisi ya Bu ya. Oh, kayak puisi, Karya. betul. Iya kan bacanya gitu ya Bu ya. Pantun itu lama Indonesia. karya sastra lama. Iya, puisi lama karya sastra Asli di Indonesia, Bu. lama Indonesia. Iya. Nah, sekarang Bu Tari beri kesempatan untuk kalian agar kalian mencari, boleh di perpustakaan, boleh lewat laptop sekolah anak ya, boleh tanya Boleh kepada tanya, Bu. guru-guru yang lain. Guru. Pasti itu pantun, apa ciri-ciri pantun, apa bagian-bagian pantun. Nah, nanti kita beri waktu 15 menit, kalian balik sini, ditulis apa yang kalian ketahui dari informasi tersebut. Oke ya, kita beri kesempatan ya. Nah, sudah anak ya? Nah, kalau sudah, tolong sekarang jawab pertanyaan kita. Apa sih pantun tadi? Pantun adalah Puisi lama. Karya sastra lama Indonesia dari bahasa Indonesia. Melayu. Terus apa ya ciri-ciri pantun kira-kira tadi yang kalian ketahui? Ada sampiran, ada isi, Bu. Apa ya? Baris 1, 2, bait. Oh, ada sampiran, sampiran, ada isi, betul. Ya, 3, 2 4 sampiran, isi. bait. 3, 4 Satu isi, 1 betul. bait, 4 baris. 1 baris, Dari 8 sampai 12 4 kata. baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 8 kata. sampai 12 kata, kata, Bu. Peter. Bersaja? Ya, bersaja. Saja. Pintar. Bunyi yang sama di akhir baris itu namanya apa ya? Terima Bu Guru. Yang tanya enggak sih seperti itu? Bunyi yang sama di akhir baris disebut rima. Biasanya baris ke-1 dan ke-3 bunyi akhirnya sama. 2 dan 4 bunyi akhirnya sama. Kalau sama semua boleh enggak Bu ya? Halo? Kalau sama itu, semua, nama oh semua. bukan ya. Oh. Iya. Wah, ini nggak lancar ya ini. Nggak Nah, membaca karena ini. kalian Iya. tahu tadi apa itu pantun, apa itu ciri-ciri bagian pantun. Nah, sekarang jenis-jenis pantun. Ada jenis-jenis pantun dibagi menjadi 2. Berdasarkan usianya ada pantun Ada anak, pantun muda, remaja. dan pantun dewasa, pantun orang tua. Berdasarkan isinya ada pantun Dewasa. sehat, pantun jenaka, Pantun pantun sehat, pantun teka-teki, jenaka. dan pantun
kiasan. Ya. Oke. Bentar ya. Bentar, sebenarnya ada anak-anak videonya. Bentar ya. Lihat Bu. Bentar. Oh, lihat. Oke. Bentar ya. Oh, Ya. Yang pertama adalah baris atau baris. Terima silang ATAT. Pertama, pantun bersajak A, B. Ayat 12, suku kata. Untuk sampiran merupakan kata-kata dalam dua baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam dua baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Anak-anak ini berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, contohnya di sampingnya pantun seperti ini. Petang rendah bulu di waktu, buka pidahan sambil ngomong. Hatiku senang ke kepala, ayo pulang membawa oleh-oleh. Pulang pantun anak-anak. Ya, pantun anak-anak yang tadi dia bacakan itu adalah pantun anak-anak yang suka kita karena anak tersebut bahagia ayahnya pulang membawa. Selanjutnya yang dua adalah pantun orang muda. Apa pantun orang muda? Pantun mengenai kehidupan masyarakat, berfungsi atau memaksa perkenalan, hubungan asmara dan hubungan keluarga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan kasih. Oke anak-anak, contoh dari pantun orang muda, misalnya di sini, hujan turun nanti kritik, ada buku di tepi sawah, mulai tidak berwajah cantik, bolehkah Anda main ke rumah? Contohnya contohnya seperti ini. Yang selanjutnya, berdasarkan kehidupan usia, ada yang ketiga yaitu pantun orang tua, dan yang terakhir itu adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya misalnya seperti pantun yang akan Budia bacakan ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Enak benar dengan batu jajar, sebarannya tidak ada permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, ini baru sekali nih ya. Jadi memberikan pesan bahwa kita harus rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Itu tadi adalah contoh dari pantun orang tua. Baik anak-anak, selanjutnya pantun berdasarkan isinya. Jika dilihat berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik, sesuai dengan namanya ya, pantun jenaka. Yang kedua, ada pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Secara tersirat itu artinya secara tidak langsung ya anak-anak. Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini bersama Budia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Nah, itu tadi anak-anak
video pembelajar tentang pantun. Yang perlu di garis bawahi untuk membuat pantun ini ya, untuk baris ke-1 dan ke-3 biasanya rimanya itu sama. Misalnya di sini ya, perhatikan. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Nah, belakangnya kan ur dan an. Yang ketiga, tubuhku sehat, ucap syukur. Nah, jadi baris ke-1 dan ke-3 itu akhir bunyinya sama. Sedangkan baris ke-4, darah mengalir tanpa hambatan itu an dan an. Sama dengan baris kedua dan ke-4. Oke anak-anak, karena tadi sudah guru jelaskan panjang lebar tentang pantun, tolong sekarang lembar kerja untuk LKPD-nya dikerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri. Nah, di situ ada kalimat rumpang dari Bu Tari. Nah, itu membantu kalian untuk membuat pantun. Tolong juga diisi ya. Nah, terakhir nanti kalian buat pantun. Ya, kerjakan dulu sayang. Kalau nggak ngerti tanya ya. Nggih, Bu. Bu. Iya, Bu. Saya Oke, punya karena pantun Bu, belum sudah- dibacakan Bu. Kenapa sayang? Saya punya pantun, mau membacakan pantun saya. Oh, sudah buat ya. Oke, ternyata Oh LKPD-nya iya, sudah selesai saya semua. belajar Bu. Dan Aan sudah bisa buat pantun-pantun apaan? Ini Bu, pantun Pantun nasihat. anak-anak? Oh, pantun nasihat. Pantun nasihat, Baik, Bu. ayo dengarkan ya anak-anak ya. Oke, Saya silakan akan maju. membacakan, Aan. tolong teman-teman dengarkan dan ditiru ya. Di jalan tak sengaja Ya, berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Oke, tepuk tangan untuk Aan dulu anak-anak. Bagus. Yang lain benar Buatkan saya, Bu. Ya. Oke. Nah, Saya, Bu. halo? Saya juga punya pantun, Bu. Ya, ayo Erta. Saya Silakan, bacakan Erta. ya, Bu. Silakan. Terbangun dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Wow, bagus sekali. Itu sesuai dengan peredaran darah kita tadi. Alhamdulillah, anak-anaknya Bu Tari sekarang benar-benar pintar semua. Sudah bisa mengerti membuat pantun, sudah bisa membacakan pantun dengan baik. Oke anak-anak, apakah hari ini kalian senang belajar membuat media sistem peredaran darah? Senang Iya, ya? Bu, sangat senang. Senang Bu. Kalian senang pantun hari ini? Bu. Saya senang dengan pantunnya Erta, Bu. Alhamdulillah. Pelajaran apa ya yang kalian pelajari hari ini kira-kira? Kita belajar membuat apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Peredaran Ya, dan membuat pantun Bu. Pantun. Oh, alhamdulillah. Oke, anak-anak bahwa peredaran darah itu ada 3 sistemnya ya tadi. Organ darah itu ada 3. Terus kalian sudah belajar tentang peredaran darah besar dan kecil. Kita belajar membuat pantun. Alhamdulillah sampai siang ini kalian tetap semangat. Tepuk semangat dulu, Sek. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak Bu Tari semangat semua. Nah sebelum kita pulang seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar kalian selamat sampai di rumah, pelajaran kalian terima barokah dan berguna bagi kalian semua. Silakan Zainal dipimpin lagi teman-temannya berdoa nak. Siap Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa kembali. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ya, boleh pulang. Sampai ketemu besok ya. Dah.
Iya, Assalamualaikum iya, Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sampo Ibu Vida, teman-teman. Hebat sekali. Kita beri tepuk tangan dulu atas usahanya. Oke, teman-teman monggo yang memberikan pendapat sesuai dengan porsinya silakan. Budian Rumian apa kulo? Budian. Monggo, siapa Nggih. saja boleh. Nggih, Pak. Untuk materi Budian Rumian mana? Nggih. Saya dulu mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Presentasi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk Bu Sukarni, presentasinya sangat bagus sekali Bu dan luar biasa. Alhamdulillah. Oke, saya ingin menyampaikan kesesuaian materi yang sudah disampaikan oleh Bu Sukarni. Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan proses pembelajaran. Terus yang kedua, materi sudah disajikan secara beruntun, mulai dari kegiatan awal sampai akhir dalam proses pembelajaran tadi. Terus karena ini tematik, perpindahan materi dengan materinya kan tadi ada dua nggih Bu Karni nggih. Mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah itu anak-anak sudah dirasa, maksudnya itu bisa menggabungkan kedua materi tersebut tanpa terasa perpindahan antara materi dari mapel IPA ke materi mapel Bahasa Indonesia. Mawon dari saya, terima kasih. Terima kasih, Budian. Monggo Pak Zainal. Terima kasih Budian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan atas peer teaching-nya Bu Sukarni. Luar biasa Bu Sukarni presentasi pagi hari ini, semangat dan satu kata luar biasa. Untuk kesesuaian materi seperti yang disampaikan Bu Dian Novita, kesesuaian materi sudah bagus, sudah mencerminkan pembelajaran tentang yang akan diajarkan dan sesuai baik videonya. Terus kemudian tadi ada video yang belum tampil, tapi nanti kan teknis saja lagi ya. Yang video kedua tadi belum terlihat semua waktu pas pantun itu. Ya mungkin kan karena teknis saja itu. Nanti kalau sudah dilaksanakan dalam kelas mungkin berbeda lagi ya, karena sudah. Terus itu saja dari saya. Materi yang disampaikan oleh Bu Sukarni. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sukarni telah tampil, dan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk bagian saya, Bapak Ibu semuanya, ini untuk penggunaan TPA-JK. Hari ini luar biasa, Ibu Sukarni Indah Lestari, panggilannya Putari ternyata. Putari, semangat. Ini sangat menginspirasi dari teman-teman semua. Semangatnya pol, dan hasilnya juga sangat luar biasa, Ibu. Mungkin teman-teman bisa mencontoh dari semangatnya Bu Karni, pokoknya top. Kemudian untuk TPA-JK yang merupakan bagian saya, ini TPA-JK itu merupakan teknologi pedagogi content knowledge, ya, merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi konten tertentu dalam pembelajaran. Pada hari ini Bu Karni menggunakan yang pertama adalah video pembelajaran yang pertama sebagai PPL, Bu.
sebagai PBL pembuka, kemudian video pantun dan menggunakan alat peraga berupa peredaran darah. Untuk video pembuka PBL sudah bagus Bu Karni dan juga teman-teman menurut saya, namun agak panjang ya. Jadi mungkin bisa ke fokusnya sebagai pembelajaran, materi pembelajaran, mungkin peredaran langsung, pemberitaan dah, jadi tidak usah ada yang buka. Mungkin karena kita di kali ini perangkat pembelajaran yang kita buat, teman-teman buat dan juga Karni, masuk Karni adalah perangkat pembelajaran yang digunakan untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka, tapi kali ini juga dipakai untuk desain, akhirnya kelihatan agak lama. Mungkin itu hanya sekedar seperti Pak Zainal yang dikatakan Pak Zainal bahwa ini cuma teknis saja. Secara keseluruhan menurut saya sudah bagus, mungkin nanti bisa ini lagi ya, secara teknis nanti harus lagi, insya Allah harus bagus. Mungkin dari teman-teman atau saya belum bisa seperti Bu Karni, nanti akan menjadi inspirasi Karni ya. Mungkin dari saya itu Bu Karni dan juga Bapak semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan yang lain. Ada yang berikan suka? Ada? Yang lain ada? Sudah selesai masalahnya? Sudah Ibu. Oh sudah, oke. Bu Karni tolong di mute dulu supaya suaranya tidak double. Oke, dari saya ya. Ya harusnya kan dari Bu Evi, dari Bu Erta, dari Bu Eka ya, jangan langsung saya ya, harusnya dari yang lain banyak. Apersepsi kurang lengkap karena apersepsi itu seharusnya tidak hanya membuka pelajaran untuk mendekatkan pada materi yang akan diberikan, tapi juga memberikan semangat yang mengingat pada mata pelajaran sebelumnya. Kalau memang kemarin sudah pernah disampaikan tentang bagaimana yang harus dikerjakan hari ini, itu harusnya diingatkan. Lalu media yang digunakan itu kan video pembelajarannya bukan PBL, video pembelajarannya digunakan sebagai deepen materi. Jadi untuk menjelaskan materi. Ketika media diputar, apa yang dilakukan anak-anak? Jangan putar media tanpa anak-anak mempunyai tujuan melakukan apa-apa. Ketika media mau diputar, jangan lupa untuk menyampaikan sesuatu. Anak-anak, Bu Karni, Bu Tari akan memutar sebuah video untuk kalian. Perhatikan lembar kerja yang kalian miliki yang sudah Bu Guru bagikan untuk dikerjakan berkelompok. Perhatikan baik-baik video, lalu apa yang diminta di situ. Apa yang harus dituliskan di situ sambil kalian menonton video. Bu Tari akan memutarkan video 2 kali agar kalian lebih jelas, walaupun itu pre-memori, nanti muternya sekali atau separuh aja. Jadi apa yang dilakukan anak-anak ketika melihat feed media itu harus ada. Jadi learning by doing. Dia learn and do. Jadi melihat atau melihat sesuatu sambil mengerjakan sesuatu. Jangan biarkan anak-anak hanya melihat saja. Karena kalau anak-anak melihat saja mereka tidak fokus. Oke. Lalu tujuan pembelajaran belum disampaikan. Di akhir pelajaran ini wajib itu Bu ya, jangan sampai lupa. Sesudah apersepsi, habis itu tujuan pembelajaran ini sering lupa nih. Kalau udah pada stres, gugup, biasanya tujuan pembelajaran lupa. Makanya dibuat urutan-urutan poin-poin yang harus disampaikan. Jangan cuma ngelihat perangkat pembelajaran, apalagi RPP-nya tidak di print. Pasti banyak lupanya. Kalau ibu-ibu pengen memberikan poin-poin langkah-langkah pakai stabilo, print dulu tuh RPP, agar ibu-ibu bisa lebih sistematis dalam menyampaikan. Tujuan pembelajaran lupa disampaikan, lalu media ketika disampaikan tanpa ada sesuatu yang dilakukan oleh siswa, terus ngajak nyanyinya lagu baru 1 kali doang, itu salah Ibu ya, harusnya kan berkali-kali.
Kalau ini kebetulan muridnya pinter-pinter Jan, muridnya hebat ya, pinter kabel, muridnya ki hebat banget ya. Nek murid asli mah ora kaya ngene. Iki muridnya Jan pinter-pinter pol ya. Diajar nyanyi sekali Mempersingkat langsung waktu, Ibu. lancar. Diajar nggak apa-apa jadi murid baleloge boleh lah, kenapa ya, nggak apa-apa. Makanya saya sampaikan, meskipun muridnya pinter-pinter pol, tetap Bu Karni dalam memperlakukan mereka adalah seusia murid-murid Bu Tari. Jadi sehingga lagu itu tidak mungkin diputar hanya satu kali. Ya, lalu materi disampaikan. Ya, materi ketika disampaikan membuat media seperti instruksi yang kemarin. Yang mana? Karena anak-anak itu sangat mudah lupa. Semakin muda usia, semakin mudah lupa. Nah, mestinya diingatkan lagi. Apa perintah yang mana? Ya, jangan sampai justru ini materi utama, justru ini yang tidak terjelaskan. Materi utama Bu Tari kan satu, memutar media, siswa ngerjakan kerja kelompok. Ya dah. Ngerja kelompok untuk mengamati video itu, kan gitu, ngisi tabel apa segala macam atau membuat gambar sesuai dengan yang sesuai ada di video, kan gitu. Jadi langkahnya gini Bu Tari, yang lebih smooth ya nanti buat di peer teachingnya biar lebih bagus ketika direkam lagi ya. Ketika Bu Tari memutar video pembelajaran, Bu Tari memberikan gambar kosong-kosong tentang langkah siklusnya pertama kemana dulu tuh darah. Kan nanti itu yang video itu kan cerita tuh. Siklus pertama darah ke sini, habis ke sini, habis ke sini. Nah, itu anak-anak ngelengkapin itu sama teman sekelompoknya. Di kertas aja, sekertas difotokopi gitu selembar ya, kerja kelompok. Lalu yang kedua baru ngajarin. Habis itu masuk LKPD 1. Kan setiap siswa harus tahu tuh. Ya, sebagai lanjutan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Tari ajarkan hari ini, ayo anak-anak ngerjakan LKPD bagian A. LKPD no kegiatan 1 dikerjakan sekarang ya, Bu Tari tunggu pre-memori. Karena kalian sudah hebat semuanya, LKPD sudah tercapai tujuan kalian sudah bisa semua, sudah mengerti semua, maka Bu Tari akan mengajarkan pada kalian lagu baru. Nah, baru masuk ke lagu. Sesudah lagu baru masuk ke membuat prakarya tuh, yang jantung apa segala macam bikin itu. Ya, kalau memang itu pernah diajarkan langkah-langkahnya, diulang kembali. Kalau Bu Tari susah ngulangnya pakai kata-kata, sampirkan aja di slide. Tampilkan di slide. Jadi satu slide isinya langkah-langkah membuatnya. Nanti jadinya pas lagi diedit peer teachingnya itu tampilkan satu slide itu, gitu ya. Lalu anak-anak pasti lupa ini kemarin yang mana sih Bu Guru, lupa yang mana toh gitu ya. Jadi tolong jadi instruksinya itu harus jelas banget. Karena yang dilihat oleh para penilai dalam peer teaching adalah instruksi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu, bukan reaksi anak-anak bekerja. Instruksi yang diberikan. Ya, Bu Tari ngasih lagu buat apa? Ada nggak tujuan pembelajaran yang terkait dengan lagu? Kalau ada, keluarkan dulu sehabis lagu. Ya, habis itu Bu Tari menyuruh mereka berkelompok membuat alat peraga untuk aliran darah. Itu tadi ya, apa medianya gitu. Habis itu ada nggak tujuan pembelajaran lagi sesudahnya? Begitu nggih? Lalu pas udah, ini muridnya jangan pinter-pinter banget ya. Lah ikut terus mau Bu Erta tuh, aduh murid paling cerdas sedunia itu ya, langsung baru diajarin gitu, langsung udah hafal semua titik-titik. Gak apa-apa, namanya ge sandiwara ya, gak ada yang cocok. Kayak dramanya Indonesia, sinetronnya. Kan waktunya sedikit Ibu. Enggak gitu, emang gini caranya Bu, enggak masalah waktu. Memang harusnya kita tuh rencanaan. Bu Tari, ntar misalnya nih hari ini yang mau tampil Bu Evi. Bu Evi bilang sama teman-teman, nanti LKPD saya udah saya share ya. Nanti LKPD-nya ada 3, 1, 2, 3, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Jadi nanti kalau di kegiatan 1, 2, 3 itu yang saya lihat itu. Nanti kalau pas saya gini, ibu-ibu begini ya. Nah, gitu ngatur drama. Kalau nggak ngatur drama emang begini. Itu kan aslinya kita seperti ini. Makanya ini direkam hanya untuk Kemdikbud, tidak direkam untuk dinilai.
Ya, nanti kalau direkam untuk dinilai, nih saya menyampaikan ini bukan untuk mengupas keburukan mengajar, bukan. Tapi untuk Bapak dan Ibu agar nanti peer teaching-nya pas direkam dan diedit, ditampilkan, nanti dikirimkan ke kami sebagai penilai dari Kemdikbud, itu bagus. Gitu ya. Lalu yang terakhir refleksi lupa. Refleksinya lupa. Kemarin masalah yang dihadapi ditangani dengan media. Maka refleksinya full banyak di media, full banyak di materi. Ya, tadi kita telah membuat apa anak-anak seharian ini membuat Bu Guru ini nyanyinya masih ingat lagunya, coba dinyanyikan lagi. Lagu itu untuk apa? Untuk mengingat ada peredaran darah gini ya. Apakah hari ini kalian senang? Senang gitu ya. Refleksinya lupa. Jadi poin-poin yang harus tampil walaupun 30 menit, satu persepsi tujuan pembelajaran, instruksi media, instruksi penyampaian tujuan pembelajaran atau kegiatan 1 atau kegiatan 2, kegiatan 3. Lalu refleksi. Jangan lupa. Jadi 30 menit instruksi-instruksi itu harus terlihat dengan jelas. Ya, dari PRT itu. Jadi monggo nanti dilihat di RPP, daya tekan kekuatan RPP Bapak dan Ibu tuh di mana? Nah, tampilkan itu, jangan sampai tidak muncul. Kalau Bu Tari merasa bahwa bagian terpenting dari RPP Bu Tari adalah media yang dibuat oleh anak-anak sama video pembelajaran, maka lagu dihilangkan saja. Atau lagunya disepakati udah diingat semua, dipakai jadi apersepsi. Kemarin Bu Tari sudah mengajarkan pada kalian tentang bagaimana hari ini, kegiatan hari ini kita akan membuat prakarya. Coba masih ingat lagunya yang kemarin? Mari kita nyanyikan sama-sama. Jadi dipakai untuk apersepsi, itu sangat bagus sekali. Dipakai untuk apersepsi. Jadi lagu yang dipakai untuk mengingatkan materi yang kemarin yang sudah disinggung dan dipakai untuk mengingatkan isi materi yang akan diajarkan hari ini. Begitu, misalnya seperti itu. Sehingga nanti menyingkat waktu. Ya. Kalau Bapak dan Ibu merasa RPP-nya itu padat bergizi seperti yang sudah dirancang Bu Tari ya. Ada 3 kegiatan utama. Ambil salah satu yang paling pokok. Jangan sampai kesannya terburu-buru. Ambil satu saja. Karena tidak mungkin 2 kali 35, 3 kali 35 dirangkum dalam 30 menit. Tidak mungkin. Yang bisa di-pre-memori hanya pemutaran video disingkat-singkat. Nah, karena itu ambil saja satu kegiatan, tapi betul-betul tercapai sampai ke tujuan pembelajaran. Begitu, ya. Oke, jadi yang dilakukan ini masih mending loh ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kalau ini peer teaching itu 30 menit luar biasa loh. Biasanya kalau untuk micro teaching internasional itu 7 sampai 10 menit, tidak boleh lebih. Jadi iya 7 sampai 10 menit dan itu yang berlaku di kampus kami. Ya, peer teaching untuk micro teaching itu tampil hanya 7 sampai 10 menit. Jadi tampil full RPP dan tampil 7 sampai 10 menit. Mereka harus punya insting ngajar 10 menit selesai. Ya, itu ya. Ujian masuk dosen di sini juga micro teachingnya 10 menit. Ya, seperti itu Ibu. Itu udah bagus banget gitu ya, dikasih 30 menit gitu. Nah, sekarang ini dari apa yang sudah dilakukan Bu Tari, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau mau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, siapa lagi yang mau tampil? Rencana-rencanaan dulu, gitu ya. Bu Rista, monggo. Sudah sekali. Bu Rista, silakan.